Guys, udah datang nih bintang tamunya nih, ya kan? Di sebelah kanan gua nih ada Om Edi Harjo ya. Halo. Lu udah pasti tahu dia siapa, ya kan? Di Toy Fair dia selalu buka booth juga, terus karya-karyanya udah kemana-mana, ya kan? Instagramnya aktif, Facebooknya aktif, wah pokoknya udah melanglang buana deh ya guys ya. Oke, jadi di segmen Coffee Shop Talk kali ini kita langsung aja kenalan sama beliau. Om Edi, kenalin dong siapa? Langsung. Halo, nama saya Edi Harjo. Saya biasanya dikenal di Toys Fotografi. Banyakan foto action figure, terutama Hot Toys. Nah, jadi ya hari ini saya terima kasih sekali udah diundang sama Om Michael di acara Coffee Talk Isekai. Yoi, mantap. Oke, jadi kita langsung tanya-tanya ya ke Om Edi ya. Oke, Om Edi, jelasin dong asal muasal kenapa menggeluti toy fotografi itu kenapa Om Edi? Jadi gini, sebenarnya awalnya itu saya mulai menggeluti fotografi itu karena pengen foto produk karena kan saya jualan mainan online. Jadi saya butuh foto untuk barang-barang yang akan dijual untuk di-upload di website saya. Nah, waktu itu baru mulai beli kamera, baru mulai kenal kamera. Jadi foto sana sini, nggak tahu mau belajar dari mana. Akhirnya saya gunakan bahan-bahan yang ada di rumah. Nah, saya sendiri kan, waktu itu juga baru mulai koleksi Hot Toys action figure. Nah, jadi ya banyak ikut-ikutan di grup Facebook, lihat foto-foto orang kok bagus ya, jadi ya mulai belajar dari sana. Salah ya guys ya, sebenarnya dia humble. Maksudnya dia lihat foto orang, maksudnya foto-foto orang kok jelek-jelek gitu. Terus dia bikin lebih bagus ya kan. Jadi sebenarnya lanjut. Nah, jadi ya mulai dari sana karena untuk belajar foto itu kita mesti kan banyak latihan. Biasanya orang foto pemandangan, foto model, atau bosen ya? Ya foto sport segala macam gitulah. Nah itu kan pasti butuh waktu banyak untuk hunting ke daerah mana, ke mana gitu. Nah saya nggak punya waktu itu, jadi ya pakailah bahan yang ada di rumah gitu untuk belajar. Nah awal mulainya dari sana sampai ya terus keterusan ya. Jadilah keren sebuah profesi yang membanggakan ya. Maksudnya membanggakan tuh, gue sebagai orang Indonesia juga bangga karena karyanya dia kan udah go internasional. Jadi gue juga fully support yang kayak begini guys. Apa yang menarik dari sebuah karya yang dibikin nih Om Edi? Om Edi sudut pandangnya ini harus ini nih yang gue highlight, ini harus dibikin begini. Itu pola pikirnya dapetnya narasumbernya atau bagaimana bisa dapat sampai ke segitu ceritanya tuh? Waktu saya mulai ikutan grup-grup toys mainan, lihat banyak foto segala macam. Banyak kan orang lebih banyak foto seperti foto portrait model. Kayak museum pose gitu ya? Ya, bukan museum pose, tapi foto keren gitu loh. Foto misalnya. Oh, action pose. Nah, gagah-gagahan gitu segala macam. Nah, saya mulai berpikir, kalau misalnya saya bikin dalam foto itu saya susun suatu cerita, suatu adegan itu hasilnya seperti apa gitu loh. Saya mulai coba dari sana gitu. Makanya hasil fotonya Om Edi ini beda ya. Kalau gua ngelihatnya itu yang fotonya Om Edi itu bercerita. Di setiap satu lembar gambar itu ada cerita yang ditampilkan ya guys ya. Dan mostly yang gua tahu adalah komedi Om Edi ya. Ya, jadi saya lebih fokus di parodi. Bukan tipikal foto-foto yang cuman foto keren, fotonya bagus, lightingnya bagus, efeknya bagus, photoshopnya bagus, tapi ya cuman foto keren aja, enggak. Ada ceritanya, misalkan ya itu yang potong rambut lah, ya kan, atau yang ngangkat palu lah gitu. Coba dijelasin Om Ed ke teman-teman Isekai yang nonton, apa perbedaan dari toys fotografi dan fotografi lain? Nah, kalau itu sekarang fotografi itu areanya banyak. Ada foto pemandangan, foto model, foto wildlife, foto sport segala macam. Dan ada yang namanya foto still life, foto benda mati. Nah, kalau
foto pemandangan, kita perlu jalan-jalan, kita perlu cari tempat yang bagus, kita perlu cari spot bagus, waktu yang bagus untuk dapat foto bagus. Sama satu lagi Om Ed, perlu cari pawang hujan. Itu lain lagi ceritanya. Ntar kemana kita lagi. Oke, Nah, terus? foto model, ya kita perlu sewa model lah, segala macem. Nah, itu urusannya panjang itu. Ya belum lagi istri ya. Nah, Sama. foto sport, foto apa wildlife juga sama. Itu urusannya, maksudnya usaha yang perlu kita lakukan itu banyak usaha. Yes. Nah, kalau foto mainan itu kita bisa lakukan sendiri di rumah. Itu cukup kita punya koleksi sendiri, kita foto, atau kalau nggak punya, pinjam punya teman juga bisa. Yes. Nah, jadi itu kita bisa lakukan di waktu senggang. Jadi kapan kita mau foto, kita bisa lakukan. Kita bisa atur sedemikian rupa sesuka hati kita, maunya seperti apa, itu bisa kita atur. Kalau yang lain-lain susah. Foto pemandangan, ya udah di sana kita foto, nggak bisa diapa-apain lagi. Iya, dan nunggu aja gitu kan. Iya. Foto model, kita mesti bisa ngarahin modelnya. Iya. Dan orangnya itu aja. Gaya sana sini, saya sini, ya udah selesai. Catat ya guys. Nah, tapi kalau foto mainan, kita bisa bikin jadi apa aja. Nah, kalau kita nggak puas dengan satu karakter, kita tambahin 2 karakter, 3 karakter, kita bikin adegan seperti apa, backgroundnya mau kita ubah jadi seperti apa, bisa semuanya. Jadi itu pengembangannya banyak, sesuka hati kita. Yes. Jadi Dan lebih ngurusin fun di mainan sana. itu juga lebih enak Om Ed ya. Maksudnya gini, kalau dia salah kita marahin, goblok lu, dia kan nggak marah balik ke kita kan. Dia kalau model goblok lu, dia pulang nih kan, repot guys, ya kan. Oke, lanjut. Nah, cuman kalau mainan itu, nah itu modalnya kadang gede. Nah, nggak kuat lama-lama. Oke, lanjut Om Ed. Ya, jadi ya seperti itulah. Sekarang kalaupun koleksi mainan untuk buat foto ya paling dipilih karakter-karakter yang mewakili aja gitu. Jadi misalnya kalau kita mau foto Spider-Man ya cukup, variannya kan banyak, kita pilih satu aja lah untuk difoto kan, kita cuman fokus di foto kan, yang penting orang kenal ini Spider-Man ya cukup punya satu. Oke, jadi kayak misalkan udah masuk Spider-Verse gitu yang banyak itu sekali foto misalkan 12 Spider-Man yang beda-beda nggak usah lah ya. Bunuh diri itu namanya guys. Fotonya satu susah, tempatnya 2 nggak ada, 3 modalnya juga susah. Kasih tahu dong Om Ed ke teman-teman kesulitan yang pernah Om Edi hadapin saat melakukan toys fotografi. Apa sih yang paling susah? Kalau aku yang terakhir sih kendalanya lebih ke space ya, karena kita untuk foto itu kita perlu persiapkan areanya, kita perlu susun toysnya di sana, dan karena keterbatasan space di rumah sekarang ya agak susah fotonya. Oke. Dan kedua, kalau dulu keterbatasan itu lebih ke sekarang gini, kita kalau mau bikin satu adegan di dalam foto, kita kan pikirkan konsepnya seperti apa. Dari konsep itu nanti kita pikirkan susunan karakternya seperti apa, kita butuh aksesoris apa aja, backgroundnya nanti seperti apa, segala macam. Nah, kadang kita sudah ada konsepnya segala macam, tapi aksesorisnya kita nggak punya. Oke. Nah, jadi kadang kalau nggak ada, ini bisa cari di mana? Apa kita Photoshop ke dalam, atau kita harus cari Perintilan-perintilan itu tuh ya. Ada atau gimana? Nah, kadang itu butuh waktu, itu challenge. Oke, tuh guys, dengar sendiri ya guys. Jadi untuk proses kerjanya Om Edi ini untuk menjadikan sebuah karya dan di printing di folio yang gede kemarin di bawah itu nggak gampang ya. Ada A, B, C, D, F, G, terus udah pameran di Toy Fair terus lu tawar harganya. Jangan guys, itu nggak bener. Itu proses kreatifnya tuh panjang ya kan. Kenapa gue bilang proses kreatif? Karena fotonya Om Edi itu balik lagi guys, bercerita, dan untuk menyampaikan sebuah cerita di dalam satu gambar, bukan komik yang banyak loh ya, yang ceritanya bisa diikutin atau komik strip yang 4 gitu, enggak, satu gambar dan itu udah ceritanya, itu susah guys. Jadi hargailah karya-karya lokal, jangan lu terus habis itu lu bajak ya kan, lu print sendiri, jangan, itu nggak bener. Isekai! Isekai! Isekai!
Apakah ada alat khusus Om Edi selain kamera yang digunakan dalam melakukan toys fotografi ini? Selain alat-alat standar ya, maksudnya lampu, kamera, apa Om Edi punya tiba-tiba alat fogging gitu yang buat keluar asap kecil-kecil gitu? Perlu nggak sih gitu-gituan kalau mau fotografi gitu, atau Photoshop aja gitu? Kalau punya duit ya boleh aja. Balik lagi kalau ya udah kalau gitu langsung ke pertanyaan berikutnya ya kan. Oke, pernah nggak motret mainan karena posenya susah tapi dipaksain sampai mainan itu rusak? Atau pernah nggak sih sampai ada korban mainan yang sampai jadi korban gitu untuk mencapai sebuah hasil yang dipengenin? Ada nggak? Kalau mainan yang rusak banyak, soalnya rusaknya sesudah foto apa sebelum foto nih? Sesudah foto. Soalnya kan sering dipakai untuk foto, diputar sana sini, pose sana sini gitu kan. Kadang kita perlu dia gaya yang agak ekstrim gitu, kita sedikit paksain sedikit gitu. Ya awal sekali pakai, 2 kali pakai sih nggak apa-apa gitu. Malah mau patah juga. Terus jadi dari sekian banyak foto-fotonya Om Edi, mostly bisa dibilang 90% hot toys ya Pak? Ya, karena saya koleksinya paling senengnya cuman hot toys doang. Karena kalau foto aku itu kan aku lebih ke arah real ya. Jadi membuat mainan itu seolah-olah hidup. Jadi aku butuh mainan yang menyerupai orang hidup. Oke. Jadi yang sekarang kualitasnya paling bagus itu ya hot toys. Menurut Om Edi nih, apakah toy fotografi itu bisa dijadikan sebuah profesi yang bagus di masa depan? Kalau aku bilang sih nggak bisa. Why? Kenapa? Soalnya gini, yang kita foto itu mainan itu kan ada mereknya, ada copyrightnya. Oke. Terutama misalnya kalau kita foto karakter Marvel, karakter DC, ataupun mainan Jepang misalnya itu punyanya Bandai segala macam. Nah itu kan yang kita foto itu nanti ya karakter ini punyanya mereka gitu loh. Kalau kita jual itu nanti jadi masalah. Kalau kita monetize itu jadi masalah. Pernah kena masalah? Enggak, cuman begini. Foto aku kan udah lumayan banyak. Bukan lumayan guys, dia balik lagi. Sopan. Bukan lumayan. Banyak banget guys. Udah Om Edi gak usah sopan-sopan, penonton saya kurang ajar semua. Jadi nggak apa-apa dikurang ajarin. Nah, jadi waktu itu pernah rencana mau bikin buku katalog foto. Jadi itu keren koleksi foto. Nah, saya pernah ngajuin minta izin ke Disney karena foto saya banyak kan Marvel, karakter Marvel. Jadi aku pernah minta izin ke Disney. Mereka bilang nggak boleh. Dia nggak ngelarang, dia cuma bilang Marvel nggak bisa mengizinkan untuk dimonetize. Jadi saya nggak boleh monetize karya saya karena itu copyrightnya mereka. Cuman ini masukan bagus ya guys ya. Jadi kalau lu punya karya fotografi yang menarik dan keren, lu mau jual ya hati-hati lu ya kan. Om Edi mungkin udah tahu ya kan. Paling kalau untuk profesi toys fotografi yang kalau menurut yang saya tahu sekarang yang paling visible itu ya kita jadi fotografer dari satu company khusus. Jadi misalkan lu kerja ke Hot Toys-nya? Ya, nanti dia punya produk dikasih ke saya yang foto segala macem. Nah, paling seperti itu doang job yang bisa kita. Itu mah hitungannya mah jadinya ini dong fotografi in-house. Iya kan? Jadi otomatis kreativitas lu pasti nggak segila lu kerjain sendiri dengan passion ya kan? Iya, itu kita udah. Itu lebih ke foto produk jadinya kan? Detail. Iya itu beda sih, itu beda. Om Edi, buat teman-teman yang nggak tahu nih atau mau lihat hasil-hasil karyanya Om Edi, kasih tahu dong di mana cara ngelihatnya, Facebooknya apa, Instagramnya apa, websitenya apa, terus Tokopedia-nya apa kalau ada gitu kan? Silakan Om Ed. Kalau sosmed sekarang yang masih ada paling tinggal di Instagram. Di akun Harjo Fotografi, HRJOE_fotografi. Oke, nanti kita tampilin ya guys ya biar lu nggak salah ketik. Lu kan pada malas ketik nih orang-orangnya nih. Yang gua denger nih kabar burung nih, karya lu udah pernah kejual sampai ke luar negeri Om Ed. Itu bener nggak tuh? Terus siapa yang beli?
awalnya kan dari sejak Bener tandanya. Oke. Gimana? ya. Dulu kan awalnya pada saat mulai nyebar fotonya itu kan banyak yang share di grup-grup Facebook, di Twitter, di Yes. macam-macam lah, di banyak sosmed. Yes. Nah itu belakangan terus pernah di share ulang sama Robert Downey Jr. sama Mark Ruffalo, si Hugh Jackman pernah juga, Stanley kalau nggak salah juga pernah. Ampun. Nah mulai dari sana kan ya banyak yang tahu, banyak yang mulai nanya-nanya, ini kalau mau beli foto gimana gitu ya. Saya ada jual sedikit juga sih lewat online, lewat eBay, bukan eBay sih. Ada satu website buat jualan lah dari luar negeri. Oke. Nah, jadi ya jualan sedikit dari sana ya. Ya nggak banyak sih, soalnya kendalanya biasanya di Shippingnya shippingnya mahal. Nah, selain itu ya ada juga pernah diundang untuk pameran foto ke luar. Saya pernah ke Italia, ke Thailand, ke Singapura, ke Filipina, mana lagi lupa. Gila ya guys. Gila ya sampai Thailand oke lah ya. Filipina oke lah. Itali bro. Mantap ya. Mantap ya, gue harus punya nih salah satu nih karya dia nih ya kan. Yang mana tapi ntar kita cari ya guys ya. Terus kalau gue mau beli nih sekarang karya lu nih, gue mau beli nih misalkan ya, gue mesti lihatnya di mana Om Ed? Paling ya di Instagram aja. Nah, kalau apa ya kontak aja. Oke guys, jadi gitu aja obrolan gue sama Om Edi ya. Terus dari teman-teman kalau ada yang punya pertanyaan, langsung tulis di komen, nanti gue jawabin sebisanya. Terus kalau Om Edi juga lagi online, mungkin Om Edi juga bisa jawabin. Terus jangan lupa sama ya oke. Terus Om Edi ada yang mau disampaikan nggak buat teman-teman sebelum kita closing? Kayaknya cukup ya, apalagi ya. Cukup ya. Oke guys, jadi gitu aja Coffee Shop Talk Edi episode kali ini bersama Om Edi Harjo. Thank you Om Ed udah mampir ya. Okay, Thank you. Terus jangan lupa, kalau foto lu jelek sekarang jangan patah semangat. Emang foto lu jelek aja. Oke, peace out. Bye. Dah. Thank you guys. Bye.